Ketika cerita itu tuh yang menarik adalah teman-teman musisi itu adalah apa ya, mendapatkan satu hal yang baru yang selama ini mungkin dicari tapi oh ini tuh gitu. Jadi wah ya Allah, aku jadi Masya Allah ya. Jadi sebenarnya mereka kita semua tuh fitrahnya kan memang apa, kangen sama Rasulullah, kangen sama Allah sendiri gitu. Kangen bahkan merasa tenang. Iya. Kita lagi hari raya Idul Adha. Iya. Terus kita apa ya, mengharapkan teman-teman umat Hindu untuk mengucapkan selamat Idul Adha. Itu kan nggak mungkin. Karena pertanyaan mereka sapi itu disembah. Dan kita disembelih untuk di bagian korbannya itu. Dan kalau kita untuk kita mengharapkan umat Hindu untuk mengucapkan selamat Idul Adha ya, itu namanya konyol. Jadi kita harus tahu porsinya itu loh. Oh gini. Dengan kita kenal seperti itu, ini apa namanya, harmonisasi kehidupan itu akan lebih tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ramai sekali di studio, ada 3.000 manusia. Masya Allah. Dan 30.000 malaikat yang senantiasa mendoakan kebaikan. Amin. Selamat nonton teman-teman Vertizon TV. Vertizon TV. Kita lagi di Vertizon Podcast. Wah, kali ini kedatangan tamunya dua langsung ya. Nggak usah komen-komen, oh itu tidak PSBB, tidak physical distancing. Tenang, dari lama kita sudah jauh-jauhan. Wah, dua langsung padahal boleh 4 ya mas. Wah, mana yang mikir. Aduh, kok muncul lagi. Masya Allah. Oke, ketemu lagi dengan saya Syarifudin Lukman dan teman-teman senior saya, guru-guru saya, ustadz-ustadz saya, Masya Allah. Beliau-beliau dari komunitas atau apa disebut apa nih, yayasan atau apa nih? Yayasan. Komunitas aja. Komunitas. Karena nanti kalau di yayasan tuh nggak enak soalnya. Kalau di bahasa Inggris kan jadinya foundation. Nanti kayak make up kalau foundation. Iya. Harus pakai bedak nanti. Komunitas harus naik terus ya, karena kalau menurun gampang kena COVID. Oh itu. Iya. Tolong hargai usaha saya. Kurang. Siti nih. Better luck next time ya mas. Iya. Coba lagi mas. Masya Allah. Dari komunitas Tejo Terang Jogja. Ayo tepuk tangan. Masya Allah. Mohon memperkenalkan diri Kang Mas, Ustadz bisa memperkenalkan ke penonton Vertizon TV. Assalamualaikum, halo penonton Vertizon TV, aku Unggri, Instagramku @ungggry. Tetap temu. Langsung temu Instagram. Lah karena kalau sudah lihat Instagram nanti bisa lihat jualannya apa. Saya sih tuh mungkin jualan, bukan jualan diri karena sudah payu. Iya, Siti nih. Masya Allah. Ya, aku di Terang Jogja. Divisiku apa ya? Dakwah di depan. Masya Allah. Monggo Mas Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya yang mana ya? Yang sana, oke. Halo teman-teman semuanya, saya Giri Sulandar, Instagramnya di @giri_sulandar. Terima kasih banget kita udah diundang di Vertizon TV, Vertizon Podcast ya? Vertizon Podcast. Vertizon Podcast, Masya Allah, ini merupakan kebanggaan sekali buat saya pribadi dan juga dari komunitas Terang Jogja sudah diundang ke Vertizon Podcast ini. Gitu. Aktivitasnya yang lihat di Instagram juga boleh. Saya jualan di situ. Langsung sebutkan Instagramnya. Instagramnya @giri_sulandar. Sambung semuanya. Oke. Ngomong-ngomong Instagram saya malah belum pernah saya promoin di Vertizon. Oh, enggak usah. Tolong dicantumin ya Mas Eko nanti ya. @7GMAAN ya. Itu penting sekali tuh, apalagi kalau jualan. Karena kan usahanya kan semuanya jualan online lah. Masya Allah. Jadi ya penting itu Instagram. Sekarang lagi jualan online ya. Kalau kemarin kan Simbah atau Mas Unggri ini terbiasa dengan aktivitas yang lain. Iya. Terkenal sebagai pemain musik yang sudah terkenal di RT-nya sendiri ya. Di RT saya. Satu-satunya saya. Masya Allah, beliau sudah terkenal sekali ya teman-teman, sudah terkenal ke mancanegara juga. Beliau ini bahkan dikenal musisi-musisi internasional, Masya Allah. Ceritain dikit dong Mas tentang dunia musiknya nih. Sebelum COVID ya, berarti sebelum pandemi ya. Iya, sekarang juga apa-apa. Kalau sekarang barusan rilis. Jadi selama dari mulai pandemi sampai sekarang aku sudah rilis
beberapa single juga dari beberapa project. Jadi tetap. Masya Allah. Kapan nikahnya itu singlenya itu? Waduh, nikahnya tunggu sebentar ya. Ada dari bandku sendiri, dari Everyday, terus ada dari aku juga punya project namanya ZLP itu tentang apa namanya sholawat. Wah, Masya Allah. Ini sudah single kedua selama pandemi. Jadi kita apa namanya ngover, kalau biasanya ngover apa, kita ngover sholawat, terus bikin lagu sendiri tentang itu teman-teman anak-anak band juga. Ya apa ya? Untuk memenuhi kebutuhan rohani lah, gitu. Kalau band-bandan oke, terus ada kebutuhan rohani yang harus disalurkan melalui musik ya. Terus kebetulan ada beberapa anak band yang mau diajak, langsung jalan aja. Silahkan dicek di @Instagramnya ZLP kalau nggak salah. Aku ya lali Instagram apa. Tapi sudah ada di portal. Singkatan gitu, ZLP gitu. Singkatannya aku ya lali, jenenge itu dawa tenan ya. Tak gitu. Namanya lupa aku. Tapi sudah ada di portal digital juga di Spotify ada, di iTunes, di Juke, terus di YouTube-nya @kamarsuara. Masya Allah, Masya Allah. Mas Giri, kalau Mas Giri kegiatannya apa nih sebelum pandemi ini? Apa ya Mas? Banyak sih aktivitasnya. Jadi kalau dulu sih sebenarnya saya tuh sedang belajar untuk apa namanya? Kalau dulu nih Mas, mungkin Mas Lukman tahu ya kalau saya waktu di Jakarta itu sebagai seorang konsultan perencanaan keuangan. Waduh. Gitu. Tapi ternyata setelah belajar banyak mencoba untuk belajar tentang syariah, ternyata palangnya banyak gitu kan. Nah, jadi ya sudah, jadi sekarang saya lagi belajar untuk mempersiapkan itu yang lebih syariah. Terus selain itu juga aktif di Terang Jogja, alhamdulillah. Terus juga jualan-jualan sih, gitu. Banyak jualan. Bentar, aku saya belajar MC juga sebenarnya sama Mas Lukman ini. Masya Allah, kebalik. Saya yang belajar sama beliau ya. Waduh. Jadi kalau teman-teman melihat saya bagus, ya memang saya bagus. Ya, gurunya ini lebih bagus, dua ini. Ujub sekali. Lihat. Vertizon kayaknya butuh MC lain. Ujub Mas. Namanya juga usaha. Iya. Kita berdua bisa loh Mas. Siapa tahu ada yang mau nikahan di masa pandemi ya. Tarifnya naikin diit ya. Iya. Soalnya buat nikah juga. Iya, buat nikah lagi ya. Waduh. Mas Giri, aku tertarik nih sama tadi yang diomongin nih. Belajar tentang keuangan syariah gitu ya. Tadi perencana keuangan. Kemudian setelah belajar tentang perencana keuangan syariah, ada yang mentok-mentok nih, ada apa nih, boleh dong diceritain? Wah, sebenarnya kalau diomongin sih agak panjang sih Mas. Jadi sebenarnya gini. Nggak apa-apa, kita sampai maghrib nih. Oh gitu. Jadi sebenarnya adalah yang menarik, Islam itu kan lengkap, sudah ngajarin semuanya. Menarik apa mendorong ini? Menarik apa mendorong? Mendorong. Mendorong. Tapi kadang-kadang ditarik Mas. Tekan dia. Islam tuh lengkap ya. Islam tuh lengkap, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh semua diatur. Termasuk tentunya bermuamalah tentang ekonomi gitu. Nah, kalau dulu misalkan beberapa ada yang mengiyakan adalah kita itu termasuk orang-orang yang membolehkan, bahkan menganjurkan untuk menggunakan kredit. Paling gampang diambilnya gitu. Membolehkan kredit. Yang kita tahu kalau kredit ada lebihnya, kalau berhutang ada lebihnya, pasti jatuhnya riba. Nah, itu kita sarankan gitu loh. Bukan hanya kita ini, tapi kita sarankan. Kita kasih tahu caranya gimana cara berkredit, bahkan kita kasih tahu caranya bagaimana cara ngemplang kredit. Gitu. Gak usah bayar aja, gak usah bayar, ntar bisa dinego kayak gitu-gitu. Oh, bisa gitu ya Mas? Bisa. Saya tolong diajari. Oh gitu. Nah, ternyata setelah saya belajar tentang ekonomi syariah, ternyata yang seperti itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena dari ujung awalnya udah nggak boleh gitu, dari akad udah nggak boleh, dan lain-lain lah, banyak banget. Nah, kemudian setelah belajar ini, berarti nanti akan menyampaikan ke orang-orang, atau kan dulu kan menyampaikan materi mungkin di dalam seminar atau workshop tentang keuangan syariah yang perencana keuangan yang umum, terus kali ini akan menyampaikan tentang yang lebih syar'i gitu. Ya, insyaallah, walaupun memang PR-nya akan lebih banyak gitu, karena ada ketika kita akan muncul di lapangan ya, pasti benturannya akan lebih kencang daripada sebelumnya. Karena yang teman-teman di luar sana, para senior saya itu pasti ada juga yang masih membolehkan dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau dari saya sendiri, kalau mau belajar tentang syar'i yang sejauh yang saya tahu, ya enggak
Yang jelas kayak gitu sih Mas. Kita lagi masih proses belajar. Tungguin ya, nanti akan ada episode khusus ngomongin tentang keuangan syari, tapi dengan bahasa-bahasa yang asik juga ya. Mas Giri ini kalau ngobrolin tentang keuangan nih jangan dibayangin kayak dosen, kayak profesor ya. Wah. Enggak. Yang buat itu ya, buat pompa itu apa ban itu ya. Kompresor. Iya. Saya hargai usaha Anda. Karena ada senior. Kompresor daftar. Was, lihat alias yang kita kenal dengan Simbah nih, beliau ini akhir-akhir ini terkenal sebagai MC-nya Muslim United. Famous Pak. Masya Allah. Namanya udah terdaftar di situ lagi. Sudah terkenal di dunia yang di luar dunia dakwah, kemudian di dunia dakwah dikenal juga, Masya Allah. Itulah kenapa beliau menjadi si dakwahnya atau divisi dakwahnya di Tejo gitu ya mungkin ya. Iya. Wah. Simbah, ceritain dong. Saya dengar nih dulu waktu kita kenalan awal kan beliau ini ternyata mu'alaf. Mas Andi udah tahu belum ya? Wah, teman-teman banyak belum tahu kan ternyata kan. Nah, ini nih. Ya, beliau ini mungkin jarang yang tahu ya bahwa ternyata beliau ini adalah seorang mu'alaf loh. Wah, beliau ini dengan pencariannya kemudian menjadi seorang muslim, dan ternyata setelah menjadi seorang muslim nih, walaupun tetap dengan dunia kesenian, ternyata ketertarikannya dalam dakwah tuh sangat luar biasa. Ceritain dong, Bah. Ceritain, Bah. Dari mana kapan nih mu'alafnya nih dan kenapa? Kebetulan dilahirkan dari keluarga yang mempunyai kepercayaan yang berbeda dari kecil, makanya keluarga saya itu sangat percayanya pluralisme ya. Bebas lah itu. Terus sampai suatu ketika saya harus mencari permulaannya adalah sangat simpel sekali, sangat remeh-temeh sekali. Ketika saya mau nyari KTP itu agama saya apa, mau tulis abadi. Loh, secara ini apa Mas? Secara amaliyah dari kecil? Amaliyah saya campur. Oh, campur. Kayak es itu pokoknya ya. Campur. Contohnya gimana Mas? Boleh diceritain. Ya apa ya, bisa dua agama lah saya amaliyahnya. Jumatan ya ikut Jumatan, ke gereja gitu. Tapi kan itu zaman dulu maksudnya aku nggak peduli juga masalah. Saya tahu tuh istilahnya amar ma'ruf nyambi mungkar gitu. Bukan nahi mungkar tapi nyambi mungkar. Saya tak ngeleng-ngeleng tidak kata-katanya. Terus setelah aku mau mencari KTP itu, akhirnya aku harus memilih apa sih agama yang biar ditulis di KTP ya. Pertama itu mau ngapain sih, agama yang mau tak pilih apa sih. Akhirnya aku mau mencari perjalanan spiritual itu yang lumayan agak memusingkan untuk mencari Tuhan yang mana. Akhirnya aku memilih untuk aku Muslim. Karena apa yang ditemukan dalam pencarian spiritual itu sampai akhirnya memutuskan aku Muslim aja gitu. Wah, aku meletekkan aku. Apa ya? Kalau aku sih ini pendapat pribadiku ya. Memilih agama itu bukan masalah suka atau nggak suka. Iya benar. Tapi pilihan logis kalau menurutku. Biar ya ini logis, pilihan logis, bukan karena kalau suka nggak suka tuh ya akhirnya ya kalau suka ya pas suka ya dijalankan, kalau enggak ya enggak. Tapi ini memang pilihan logis. Ketika itu aku mencari apa sih bentuk Tuhan itu kayak apa tuh? Aku mencari bentuk dulu. Bentuk dulu kayak apa tuh? Apakah bentuknya seperti HP ataukah bentuknya seperti topi atau pot atau apa? Tuhan itu bentuknya kayak mana sih? Tak cari itu. Akhirnya usia berapa kalau tahu waktu itu? Hampir 18. Hampir 18. Itu berapa tahun yang lalu? Itu pas rame-ramenya Linggarjati ya. Maksud banget. Aku kurang ngerti berarti tua-tua gitu. Oh, mana? Itu akhirnya belajar cek juga beberapa kepercayaan lokal walaupun yang interlokal tak cek gitu. Kayak apa sih bentuknya Tuhan itu? Aku penasaran sekali dengan bentuk Tuhan itu. Akhirnya aku membuka buku kalau nggak salah itu terbitan dari Muhammadiyah, pokoknya tentang akidah. Terus karena di dekat rumahku tuh ada perpustakaan kecil ya di RT itu. Aku nggak sengaja menemukan itu dulu di rumahku yang lama itu. Masya Allah. Kita doakan semoga Pak RT-nya baik. Itu jadi wasilah soalnya. Tak buka bukunya tentang akidah. Akhirnya
setelah membaca itu aku berkesimpulan bahwa Tuhan ini yang nggak bisa dibayangkan bentuknya, dilihat, nggak bisa diindra. Karena mau nggak mau prima causa ini, sebab dari segala sebab itu di luar indera kita. Kalau masih kita bisa lihat, ya berarti ya masih dalam jangkauan kita, atau dalam jangkauan indera kita, atau apa. Terus kebetulan juga ada surat di Al-Quran namanya Al-Ikhlas. Dia tidak diserupakan, tidak bisa diserupakan dengan sesuatu yang lain. Makanya itu dari situ aku milih Islam. Persoalannya adalah ketika itu aku milih, terus sikap kita gimana sih? Nah, ini kan isu yang sangat penting sebenarnya. Sikap kita terhadap orang yang memang berbeda pandangan. Dan itu ternyata di satu keluarga aku ada. Nah, ini kan isu yang penting ini. Sering salah dipahami bahwa ketika yang berbeda siapa aja kalau boleh tahu? Bapakku. Perlu disampaikan juga bahwa Islam ini sangat toleran. Dan apalagi ini terhadap orang tua kita nggak bisa terus aku kepercayaan ini berbeda dengan orang tua aku, berarti kita harus jadi musuh. Enggak gitu juga. Ya bukan orang tua juga nggak bisa jadi musuh juga. Tetap kita punya adab juga untuk saudara-saudara kita yang memang bukan memeluk Islam ya. Yang sering salah dipahami adalah bahwa kita sering dibahas karena memang di Islam sendiri bahwa adab terhadap pemeluk agama lain itu memang ada. Jadi kita nggak bisa semena-mena, nggak bisa sembrono juga dalam menyikapi perbedaan itu. Bukannya yang penting satu, kita memang tidak diperbolehkan untuk mengikuti peribadatan. Itu jelas nggak boleh ya. Itu secara akidah di Islam nggak boleh, dan semua ulama sepakat. Dan juga kalau di bidang muamalah sosial itu nggak masalah. Dan kebetulan satu rumah itu bapakku juga akhirnya paham, ini sudah punya pilihan sendiri. Dan kalau misalnya bapak merayakan di tempat ibadahnya juga, kita juga nggak bisa melarang atau apa ya sudah. Yang penting hubungan sama bapak sama anak nggak terganggu dan nggak akan terganggu. Bahkan sampai bapak saya meninggal itu bapak tahu selera saya tentang wanita yang saya idamkan itu kayak apa, itu tahu. Yang pasti berjilbab itu tahu. Masya Allah. Bapak itu sing ngono kae jilbaban kowe gelem rale. Jawa kayak gitu. Zaman dulu masih toh. Ya nanti Pak kalau sudah punya uang sendiri atau alasannya gitu-gitu. Padahal ya sebenarnya nikah kan enggak butuh itu toh. Akan dibahas yang berbeda kayaknya. Masyaallah. Nanti kita bahas di podcast khusus kedua ya. Nanti dua pembicara kita ini nanti akan ada podcast khususnya masing-masing. Makanya ini kita masuk dulu melalui komunitasnya, nanti satu persatu kita bahas. Kita kulik kehidupan pribadinya yang Masya Allah banget nih buat di-share nih. Setelah itu kemudian apa yang memutuskan terus akhirnya kan si Mbak ini di akhir-akhir ini dan di golongan kita kayak harus banget nih. Di teman-teman dakwah kan baru diomongin banget loh seorang Simbah Ungtri ini bahwa Simbah tuh lagi dakwain teman-teman musisi, lagi dakwain teman-teman entertain, lagi dikenal itu banget nih di kalangan teman-teman ngaji ini. Boleh diceritain dong perjalanan dari mualaf terus menjadi seniman dan dakwah di dunia seni itu gimana? Sebenarnya ini sebelum masuk Tejo aja ya dulu ya, jauh sebelum masuk Tejo. Setelah saya memutuskan untuk memeluk Islam, akhirnya juga mulai pelan-pelan belajar sampai 2006 itu ada gempa, itu juga sedikit mengubah hidup saya. Itu kan mendekatkan langsung mau tuh kayaknya di sini deket banget sama yang namanya mati itu. Mulai dari situ pelan-pelan major crimes berkurang, major crimesnya. Terus tapi ada beberapa masih ada. Terus setelah beberapa tahun major crimes-nya apa tuh? Boleh nggak usah nggak boleh takutnya membatalkan khidmat ya. Enggak, tenang saja, sudah tahu kok. Waduh. Terus kabar terang lagi. Suatu saat saya ketemu dengan
temen saya Suatu saat Bella Piwakos di sebuah mall ya di Jogja. Saya habis ngisi, habis perform di situ, terus dipanggil, woi. Rizal tanya. Jenengmu oi. Ikut aku yuk kemana? Tapi sebenarnya aku udah ngaji dulu sama Giri, sering ketemu dia di pengajian dulu. Loh, kalau Mas Giri sama Simba itu kenal di mana? Kampus. Satu komunitas dulu, komunitas musik di kampus. Oh, Mas Giri main band juga atau? Enggak, saya Apa Mas Giri apa? Kegiatan di musik apa nih? Enggak dulu, IO-nya. Jadi dulu tuh di kampus kita itu ada satu komunitas UKM lah ya. UKM musik itu cukup famous pada zamannya. Jadi itu jadi salah satu cikal bakal IO musik yang ada di Jogja. Ya, jadi ngurusin tentang eventnya, berhubungan dengan bagaimana manage event, terus bikin macam-macam. Jadi dulu kalau misalkan ada di kampus tuh sering bikin apa sih Mbak? Ada produsen rokok ya, yang bikin acara ya. Pasti salah satu jujukan tempatnya adalah di tempat kita dulu, gitu sih, berurusan dengan itunya. Nah, terus ketemunya di ngajinya itu gimana mulai dari? Maksudnya kan nggak sengaja. Kan masing-masing punya masa lalu yang berbeda mungkin ya. Dia lama ke Jakarta toh, terus tahun-tahun muncul di Jogja. Dan kita ketemu di Al Furqan ya. Kita ketemu di Al Furqan lagi bahas apa sih itu? Akhir zaman. Jadi ketemunya ngaji itu keren banget. Ketemunya pas ngaji itu. Ustaz siapa? Rahmat Baikuni di Al Furqan. Dan itu nggak sengaja. Nggak sengaja. Jadi Simbah ini panggilannya Simbah. Lagi di luar nih yang di luar itu balkon luar itu. Yeah. Aku pas pengen ke kamar mandi ceritanya. Nah pas kamar mandi gue ngeliat kita bentuk-bentuknya tuh kayak Simbah. Kebetulan aku masih punya nomornya kan. Memang nggak pernah ganti style beliau dari dulu. Iya dari dulu emang kayak gitu. Memang muda sudah terus. Tua dari ya. Muda terus. Muda terus. Ya, kita emang generasi anti tua sih. Generasi anti aging. Terus aku WhatsApp, Assalamualaikum akhi. Waduh, lagi kajian juga, dia bingung. Akhirnya abis itu kita ngobrol lah. Nah dari situ kita melanjut hubungan kembali lah. Pegel kan gue. Aku bingung megangin hatimu. Terus setelah aku ketemu Rizal, aku diajak tuh, ayo ke komunitasku yuk. Kemana? Ada namanya Terang Jogja. Aku udah ngintip dulu sebelum dikasih tahu, udah tahu ada namanya Terang Jakarta. Oh. Terus tahun berapa itu kalau itu? 2018 kalau nggak salah. Oh. Terus aku kan penasaran pengen MC kajian kayak apa tuh. Di situ aku lobby 3 lantai tak lobby. Wakil ketua aku gitu ya. 3 lantai itu maksudnya gimana? Dari mall itu kan ngobrol terus sampai turun 3 lantai itu. Tak lobby, caranya aku bisa nge-MC di situ. Karena aku acaranya ya. Karena aku belum pernah nge-MC kan di acara kajian kayak apa tuh, kayaknya kok menarik. Kan sering nonton situ. Masya Allah. Iya, di apa namanya kajian nikah. Terus akhirnya dapat terus aku ngajak Giri. Kita nggak langsung pulang habis aku nge-MC terus ngobrol-ngobrol di pengurus. Makanya nggak bisa gendut, saya pengurus. Salah, saya pembesar. Makanya besar terus. Oh, pembesar bukan iklan di IG deh. Astagfirullah. Ya sudah, akhirnya kita jadi pengurus Terang Jogja. Ya kalau diomongkan, sedang mendakwahi musisi Jogja. Terlalu apa ya? Masih terlalu mulia untuk ke situ. Aku masih masih terlalu tinggi. Aku nggak pede untuk bilang seperti itu karena aku cuman di situ aku seperti biasa, seperti kayak aku yang kemarin, cuman secara spiritual aja sudah beda. Jadi bedanya cuman kalau ada kadang-kadang temen datang minta curhat apa gitu tentang ini tanya hukumnya ini apa gitu, terus aku punya masalah kayak gini, itu aku open, nggak apa-apa. Jadi kalau dia mungkin mengajak itu kok ya aku merasa belum gitu loh rasanya, karena ada teman lain yang juga lebih fighting lagi, lebih struggle lagi. Aku sih masih karena kapasitas ilmuku juga masih sedikit, jadi cuman misal ada teman datang, oke, tanya nih, terus misal ngobrol terus akhirnya jadi satu project
yang religi ini. Oh itu termasuk dari teman-teman seiman yang dulunya belum ngaji gitu atau gimana? Atau apa bahasa lebih ini ya, bahasa lebih sopan menurut Simbah? Teman-teman yang memang apa ya, sedang butuh hal rindu, spiritual, rindu, butuh jian dan rindu spiritual. Dan maksudnya ketika kita mengerjakan apa namanya musik itu juga kita kayak dicas rasanya. Ini terlepas apa namanya ada khilafiyah antara musik, monggo lah itu diputuskan sendirilah. Nah, ini dari sudut pandang gue aja. Memang kita lagi bahas itu lagi ngerjain itu memang sambil menikmati sendiri, terus setelah selesai alhamdulillah ya masih bisa gini. Jadi yang menarik adalah ketika pas Simbah itu habis rekaman ya. Jadi kan Simbah itu dulu sering kalau cerita ke kita teman-teman dari Pejo ini setiap hari Jumat ya, Mbak? Iya, setiap hari Jumat tuh tapping. Tapping untuk sholawat. Dengan berbagai versi. Gitu. Nah, ketika cerita itu tuh yang menarik adalah teman-teman musisi itu adalah apa ya? Mendapatkan satu hal yang baru. Yang selama ini mungkin dicari tapi oh ini tuh. Gitu, jadi wah ya Allah, aku jadi Masya Allah ya. Jadi sebenarnya kita semua tuh fitrahnya kan memang kangen ya, kangen kalau misalkan sama kangen Nikeri, kangen tentang spiritual gitu, apa kangen sama Rasulullah, kangen sama Allah sendiri gitu, kangen bahkan merasa tenang. Iya, bahkan yang seru adalah ketika Simbah ini cerita bahwa kalau sama mirip dengan Tejo, jadi kalau ngomongin tentang sirah Nabi di Burjo ya Mbak. Jadi yang di Burjo itu sama teman-teman musisi nggak diomongin, bukan tentang Burjo musisinya. Burjo tuh Warmindo ya buat teman-teman yang mungkin belum tahu. Warmindo. Maksudnya apa ya? Menarik banget sih kalau itu. Malam-malam kita jarang banget ngomongin tentang Nabi. Suatu ketika kita sudah mau memulai untuk proyek ini. Sebenarnya kan proyek ini sebenarnya mau bikin murotal dulu, terus sambil apa namanya rekam sholawat. Jarang aja aku merasakan di Burjo ngobrol tentang Nabi. Rasanya gimana sih ngobrol tentang Nabi di Burjo gitu. Terus menurutku pengalaman yang Masya Allah. Aku sampai ngomong sama anak-anak. Dan orang-orangnya yang maksudnya dengan mungkin kalau dengan orang ngaji pasti biasa aja. Justru kita malah bahas yang lainnya biasanya karena udah sering bahas itu gitu. Tapi yang menarik gini Mbak, kalau tadi Simbah bilang itu bukan dakwah kok, saya cuma bersikap sebagaimana biasanya, bedanya ada unsur spiritual dalam diri Simbah gitu. Iya. Justru itu yang namanya dakwah tipis-tipis dengan menunjukkan akhlak seorang muslim, dengan menunjukkan kedekatannya sama Tuhannya, waktunya sholat gitu ya. Ya maksudnya itu jadi justru itulah yang kita sebut dengan dakwah gitu kan. Jadi nggak apa-apa kalaupun cuma nggak mengakui itu, tapi pada kenyataannya banyak teman-teman yang sedang gibahin baik gitu ya. Gibah syariah. Ngomongin baik-baiknya Simbah ini, kiprahnya sebagai pendakwah di dunia seni. Siapa tahu nanti bisa jadi the next. Siapa sih kalau pendakwah di dunia seni yang ini? UJ mungkin, almarhum UJ gitu ya. Cat Stevens ya. Steve, Yusuf Islam ya. Apa ya? Saya sih cita-citanya satu saja. Salah kerugian. Namanya orang Islam kan sebaik-baik orang itu yang paling banyak manfaatnya. Itu aja, sesimpel itu aja. Nggak usah pakai dalil yang macam-macam, itu aja cukup menurutku. Khairukum Gue sing hafal dalile. Khairukum anfa'uhum linnas. Ya. Nah, itu lah. Jadi mulai karena di situasi memang seperti ini, zaman seperti ini ya, kita juga harus pandai-pandai bersikap. Apalagi orang yang memang masih memang beda, kita masih beda cara pandangnya. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ini menurut saya ya. Gak apa-apa, gak masalah. Misalnya ada yang bisa kita omongkan ya omongkan, obrolkan. Karena aku paling seneng, aku orang yang tidak suka debat. Aku senang untuk mengenali satu sama lain daripada debat ya. Debat itu akan membawa, ini aku loh, akan membawa salah satu debat itu kesannya kalau aku ada satu kalah satu menang. Kalau aku pengen kenal itu ya, kalau kita sudah kenal itu lebih enak. Mau apapun ya,
Misalnya aku juga sering ngobrol sama temanku yang berbeda agama, itu ngobrol tujuanku bukan untuk mengalah atau enggak ada sama sekali. Aku tujuanku lebih kenal. Kalau misalnya kalau kenal temanku ajaran agamanya ini, dia nggak boleh ini, aku nggak bisa maksain dia kayak gitu. Dan aku nggak boleh begitu, dia juga nggak bisa maksain aku. Minimal seperti itu. Iya. Minimal seperti itu dalam keadaan situasi sosialnya minimal seperti itu loh. Maksudnya biar nggak ada curigaan atau apa. Misalnya misalnya si A ini agamanya beda, dia nggak boleh ini, terus aku maksain ini. Padahal wah ayolah konco dewe kok masuk ra iso ngono. Ya kita juga nggak bisa lah. Ini namanya kita nggak menghormati. Dan begitu juga sebaliknya, kita juga nggak bisa dipaksa untuk mengikuti apa, karena memang di dogma agamanya kita nggak bisa. Kita nggak bisa langgar itu. Ya makanya kalau kita nggak kenal, itu kan isinya sangat curiga. Jadi minimal kalau aku dengan berdialog di luar debat itu akan lebih adem, lebih bisa tahu. Oh berarti ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Berarti kalau dia nggak bisa begini kita harus mati. Dan juga kita gitu. Misalnya aja ya. Kita lagi hari raya Idul Adha. Yeah. Terus kita mengharapkan teman-teman umat Hindu untuk mengucapkan selamat Idul Adha. Itu kan nggak mungkin. Karena pertanyaan mereka sapi itu disembah. Dan kita disembelih untuk di bagian korbannya itu. Dan kalau kita mengharapkan umat Hindu untuk mengucapkan selamat Idul Adha ya, itu namanya konyol. Jadi kita harus tahu porsinya itu loh. Oh gini. Dengan kita kenal seperti itu, ini harmonisasi kehidupan itu akan lebih tercapai. Ini asiknya, berarti dakwah dari orang yang dikenali dulu supaya lebih gampang masuknya gitu ya, Mas. Nah, kalau aku sih tujuan pertama adalah satu adalah ketentraman sosial dulu, biar tidak gaduh, tidak apa. Tapi tetap kita juga nggak bisa melanggar namanya syariat dan akidah. Tetap bisa kok menurutku. Jadi caranya adalah kita saling kenal. Misalnya boleh nggak ini mengucapkan selamat hari itu ke umat agama lain? Ya kita cek aja. Kalau memang di Islam kan memang mayoritas ulama nggak boleh, nggak bisa. Tapi kan itu bukan berarti kita musuhi mereka toh? Benar banget. Iya kan? Itu yang harus didialogkan menurutku. Dan dia juga punya larangan apa? Kita juga harus tahu. Kita nggak bisa maksa mereka juga. Itu kan namanya toleransi kan di situ. Iya, lana amaluna walakum amalukum. Mantap. Kita bilang ke Mas Giri nih, tadi diem aja kelecang manis banget ya Mas Giri ya buat akhwat penonton Vertizon yang tertarik nih, Masya Allah masih available. Beliau rencananya tahun 2021 nikah langsung 4 katanya, berarti ya? 1 dulu. Tahun ini 1 alhamdulillah. Masya Allah. Jadi sama yang itu. Waduh. Gimana pertanyaannya? Perlu di mention Instagramnya? Jangan. Nanti nggak bisa masuk kan? Iya. Mas Giri ceritanya nih setelah kan tadi katanya sempat hijrah di Jakarta nih. Gitu. Kemudian beliau ini punya masa lalunya masing-masing. Mungkin nggak bisa kita bahas terlalu detail di sini, tapi beliau ini memang terkenal dengan cerita hijrahnya gitu kan ya. Mas Giri dulu apa sih yang menyebabkan hijrah itu, dan dunia apa yang ditinggalkan? Boleh cerita tipis-tipis. Wah, sebenarnya karena capek, Mas. Iya, jadi capek. Jadi yang seperti tadi saya bilang, pekerjaan saya lama itu, saya capek di dunia itu. Karena pekerjaan lama tuh yang mana? Perencana keuangan. Iya. Memang itu berapa tahun? Maksudnya memang lama banget atau? Oke, jadi pertanyaan kan tadi gini, kenapa sih hijrah gitu ya? Terus, karena saya ngerasa lelah aja, capek gitu. Karena dengan pekerjaan saya yang dulu, terus momentumnya apa ya? Sebenarnya sih banyak sih. Jadi kalau misalnya ditanya hijrah, ini udah kesekian kalinya gitu. Jadi mencoba untuk kenal lagi, terus kenal lingkungan lagi, balik lagi, terus coba kenal lingkungan, balik lagi. Ini udah ke beberapa kalinya. Jadi sampai satu titik di mana kayaknya kok nggak habis-habis ya yang dicari gitu, nggak habis-habis yang dicari. Terus
kalau misalkan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi yang dipikirkan adalah hanya dunia, bukan perkara ibadah, berarti kan udah kayak ditipu daya oleh dunia kan gitu ya. Benar. Nah, itu yang waktu itu saya rasakan. Jadi ngerasa capek, akhirnya coba untuk belajar jadi ya jamaah YouTubiah waktu itu kan. Jadi nonton YouTube. Waktu itu saya tonton itu Ustadz Khalid Basalamah. Sering banget saya nonton itu Ustadz Khalid. Sampai akhirnya beliau Khalid nonton Partizan ya. Assalamualaikum Ustadz kalau Oh ya, assalamualaikum Ustadz. Ya, kapan-kapan kirim nasi biryani ke studio. Oh, itu enak terus. Enak banget. Jadi gitu, akhirnya Ustadz Khalid itu waktu itu ngasih tahu jadwalnya beliau di Masjid Blok M, gitu kan? Kalau nggak salah hari Rabu kalau nggak salah. Sini Blok O sini. Oh iya sini Blok M. Iya. Daerah paling jujur. Dekat ya? Jogja juga ada dong. Ada blok juga ya Jogja. Blok juga. Daerah paling jujur di sini. Kok bisa? Blok O. Blok O. Blok O. Wah, masuk. Gitu. Nah akhirnya saya coba ke sana sendirian, gitu, sendirian. Jadi pulang Memang kerja. Yang diharapkan sama siapa Mas? Maksudnya ada temen gitu loh mas. Kalau misalnya sekarang di sini kan saya ada simbah. Banyak teman ngaji gitu. Ya, jadi ke sana sendirian, pulang kerja. Ya karena satu dan lain hal, akhirnya saya kok ya agak kurang cocok gitu ya. Saya mungkin waktunya dan lain-lain, jadwal dan lain-lain. Akhirnya saya balik lagi. Enggak deh. Terus saya coba cari-cari lagi. Sampai akhirnya singkat waktu saya ke Jogja. Terus Apa yang memutuskan balik dari Jakarta ke Jogja? wah panjang sih mas, banyak. Salah satunya. Tadi katanya mau jadi 3 part pasti dia agak panjang. Salah satunya ibu sih. Jadi waktu saya ke Jakarta itu saya ninggalin ibu saya sendiri di rumah, gitu. Dan waktu terakhir itu saya ikut beberapa pelatihan yang berhubungan dengan saya suka NLP, gitu. Terus NLP tapi hubungannya sama rezeki kayak gitu-gitu. Nah, salah satu partnya adalah biar hidupmu lurus itu, biar hidupmu baik itu, circle utamanya harus diberesin dulu. Nah, circle utama itu adalah keluarga inti. Bapak, ibu, kalau masih ada, alhamdulillah bersyukur banget teman-teman. Maka muliakanlah mereka. Saudara, kandung, adik, kakak gitu ya. Terus kalau sudah punya pasangan, suami, istri, dan anak-anak. Keluarga inti. Jadi beresin dulu circle utamanya. Maka insya Allah hidupmu akan beres. Terutama orang tua. Jadi kalau misalkan circle utamamu, kalau misalkan hidup agak bermasalah, cek dulu circle utamanya. Ada masalah nggak sama circle utama? Kalau ada masalah dijamin, saya bisa garanti pasti bermasalah hidupnya. Apapun itu ya, entah terjerat kredit mungkin, atau misalkan kok bisnisnya nggak gede-gede, atau misalkan pekerjaannya kok nggak selesai dan lain-lain. Itu pasti ada masalah di situ. Nah, jadi saya waktu di Jakarta saya agak lupa sama orang tua, gitu. Mungkin terakhir tuh saya ngecek kayaknya ini deh, gitu. Kayaknya poin ini deh. Terus ya sudah saya pulang, mencoba untuk membina hubungan lagi sama orang tua saya karena waktu itu masih ada ibu sampai sekarang alhamdulillah. Terus ya udah, kalau dulu saya jarang banget buat cerita sama ibu, saya ngobrol tuh jarang sekali. Akhirnya sekarang alhamdulillah izin Allah saya masih bisa dikasih kesempatan untuk bisa ngobrol, bisa cerita dan lain-lain, gitu. Nah di situ ibu saya ini. Gitu poinnya. Jadi kalau misalnya masih punya orang tua, muliakanlah mereka. Di situ ketika saya pulang, saya coba tanpa pekerjaan waktu itu. Jadi ya sudahlah, apapun itu dikerjakan, mencoba untuk kenal lagi, cari-cari. Ternyata di Jogja lebih banyak kajiannya. Yang saya tahu ya daripada Jakarta, karena Jogja kan dekat. Ada di mana saya ikutin, ada di Al-Furqon saya ikutin, ada di mana saya ikutin. Jogja tuh jalan dikit udah ada kajian jalan dikit. Nah, benar, masya Allah jadi. Nah, singkat cerita saya ketemu sama Simbah waktu itu. Ada Ustadz Rahmat Baikuni di Al-Furqon. Terus beliau cerita banyak tentang dia pengen nge-MC kajian, terus dia pernah ikut di Darul Quran ya, Mbah? Daku ya, Mbah? Ya. Pernah apa? Oh, itu cerita khusus tuh. Di Daku gitu ya. Apa yang dilakukan? Dikit. Apa yang dilakukan di Darul Quran seorang Simbah? Simbah ada ngajari musik sama ustadz ini? Yang saya tahu nanti mungkin dijelasin sama Simbah. Kalau teman-teman di sini tahu yang namanya Ustadz Wimar Aditya, itu teman kelasnya Simbah di Daku. Gitu ya, Mbak? Dulu. Itu teman sekamar saya dulu waktu masih kerja sama Mas Jody Warustik. Gitu. Iya. Apa ya? 2 kali aku ke sana ya. Yang waktu dulu sempat bikin
Setiap Ahad pagi itu bikin pengajian hafalan Quran. Jadi setiap Ahad itu berapa ayat, nggak banyak tuh. Itu berarti sekitar tahun 2011 2012 ada tahu? Atau sebelum itu? Sebelum itu malah. Sebelum itu. Saya juga sama Giri pernah untuk mencoba berhijrah dulu, tapi memang ternyata melihat kemampuan kok, belum, berarti mundur lagi dikit. Terus pas di Tejo itu juga, sebelum masuk Tejo itu juga sempat belajar juga sedikit di sana, tahsin sama bahasa Arab. Insyaallah. Dulu tapi. Jadi saya kenal dari Quran dari Simbah. Jadi wasilah saya, semua kebaikan saya insyaallah kalau yang diomongin dakwah semuanya ke Simbah insyaallah. Masyaallah. Jadi saya semoga husnul khatimah. Amin. Besok. Amin. Jadi saya kenal Daku itu dari Simbah. Dia cerita tentang gini-gini, saya ikutin semua kelas yang ada di Darul Quran. Wah, semuanya. Ini Simbah mau menyesatkan sedikit, Anda sudah tersesat Mas gitu. Semua. Karena waktu itu saya lowong nggak ada pekerjaan gitu kan. Jadi saya ikut kelas Ini bukan karena Mas Giri gulu atau taklid buta gitu. Oh. Gulu ya. Gitu. Jadi semua kelas saya ikutin di Darul Quran, ada tahsin, ada sirosan ya. Ada berapa lah kelas itu saya ikutin semua. Hampir setiap hari saya dari Kadisuko itu ke daerah Nitian. Insyaallah sejauh itu niatnya untuk belajar. Tapi ternyata emang nggak bisa langsung dicekokin banyak ya. Agak mental juga ya akhirnya. Gitu. Agak capek juga. Terus alhamdulillah qadarullah ketemu Simbah itu tadi, dia cerita tentang pengen ngasih kajian, saya coba datang dan itu tertutup kan, hanya orang-orang tertentu yang diundang. Begitu saya datang ke sana, karena banyak teman-teman orang Jakarta, kebetulan waktunya pas Muslim United pertama ya. Ya, betul. Jadi pas MU pertama itu kita milad pertama gitu. Jadi kita lahir di situ. Terus dicerita. Nah, saya lingkungannya saya ngerasa nyaman. Kenapa? Karena kemungkinan besar kita berada dari tempat yang sama tapi berbeda pengalaman. Gitu. Yang kita pernah melakukan apa-apa. Iya, orang hijrah pasti meninggalkan masa-masa yang gelap gitu ya. Ya entah gitu. Gelapnya sendiri-sendiri, mungkin gelapnya ada. Benar. Ada cahaya-cahaya ungunya gitu. Mas Giri mungkin ada cahaya-cahaya merahnya di balik kaca gitu. Waduh. Maksudnya kita aku tuh suka susah nih. Apa aku yang kurang ya punya? Aku juga nggak tahu. Gitu. Nah jadi gitu sih. Gitu. Saya tuh mencoba mengimbangi, malah saya dibanting gitu ya. Wah. Gak susah. Ini materi pasaran terari keluar gitu. Gitu jadinya itu sih insyaallah. Terus alhamdulillahnya. Jadi kalau misalkan saya suka dengan sesuatu hal itu atau saya pengen belajar, saya menawarkan diri langsung. Jadi waktu Simbah selesai MC saya nggak langsung pulang, pura-pura aja gitu kenal sama yang lain, padahal nggak ada yang saya kenal awalnya. Ada beberapa muka saya tahu, cuma saya nggak kenal secara langsung. Terus ya udah, terus ditawarkan mau jadi apa, member atau pengurus, ya saya jadi pengurus. Gitu akhirnya di Terang Jogja itu. Di Terang Jogja 2018 sampai sekarang alhamdulillah. Berarti saat MU pertama itu 2018 ya itu. 2018 kan ya. Itu setahunnya Terang Jogja. Enggak, baru lahirnya Terang Jogja. Baru lahirnya. Launching. Tapi sudah jalan berapa lama sebelum itu? Waktu tadi kan Dimba sempat bahas Mas Rizal sudah lebih dulu nih waktu itu. Namanya belum Terang Jogja ya. Namanya belum ada. Jadi ada beberapa, ada Mas Oke dan Mas Rizal itu di situ sudah ngaji dulu, tapi belum ada namanya. Baru setelah belum ada judul lah. Dan belum akan dijadikan Terang Jogja atau gimana? Belum. Baru setelah ketemu Ustaz Abu Fida Pak ya di Jakarta sama Bang Oji juga. Bang Oji juga dulu tinggal di Jogja juga. Akhirnya gimana nih, mau bikin nggak Terang Jogja. Akhirnya mereka yang menggodok foundernya itu. Kita mah kroco datang belakangan. Jadi komunitas yang tadinya tidak ada namanya, kemudian setelah ketemu Simbah, ketemu Mas Giri, inilah akhirnya jadi nama Terang Jogja ini. Dulu itu Rizal, terus Pak Oge itu teman nongkrong juga sebelum hijrah. Jadi mereka teman lama. Jadi pengurus di Terang Jogja ini tadinya teman-teman lama. Teman-teman nongkrong. Teman gue juga. Teman-teman nongkrong yang di mana? Di Jogja. Jogja dong. Gitu kan. Iya. Gagal saya ya. Terus akhirnya sering ngaji mereka bareng-bareng, tapi belum ada nama. Nah, teman-teman Terang Jogja ini kenal sama founder-founder yang ada di Terang Jakarta. Ya, gitu. Terus akhirnya
bikin nggak di Jogja? Ya udah bikin aja namanya Terang Jogja. Dan diamanahkan sama Pak Oge sama Mas Riza. Muncullah di bulan Oktober itu. Bahkan saya nggak percaya ketuanya dulu Pak Oge. Soalnya temen nongkrong saya kan. Terus kan Sudah tahu borok-boroknya ya? sudah. Dulu kan dia Pak Oge. pas nanti kan dia di Jakarta nggak di Jogja. Terus Gitu. tahu-tahu itu langsung Pak itu siapa? Pak Oge bukan? Iya Pak Oge. Terus ya ampun kok Kok bisa ya? Gitu. Ya miss sih sebenarnya. Nggak tahu. Tadinya nggak tahu kalau nggak tahu. Tadi ketemu banyak teman lama itu di Jemang, terus Ferdi segala macam. Yang bikin yang bikin amazed dan masya Allah adalah ketika kita tahu dulu itu kita teman dan ketemunya di mana, gitu kan ya, teman nongkrong di mana. Akhirnya ketika di sini kita di komunitas dakwah ini, sekarang dia mulai ngaji, udah mulai ikutan loh. Masya gitu. Allah itu ya ada rasa haru, ada rasa benar. bahagia. Jadi yang dulunya kita tahu seperti apa sekarang, masya Allah sekarang ikut terus rasain loh sama ini, wah senang banget. Itu yang bikin nggak kebayar sih. Gitu. Masya Allah. Ini buat penyemangat juga nih buat teman-teman semuanya yang nonton ini. Ketika ngaji itu ajakin teman-teman ya, karena ketika punya temen yang mungkin di masa lalunya sama ataupun masa lalunya beda, terus ketemu lagi di tempat ngaji itu Masya Allah banget tuh rasanya tuh. Punya tombol hati yang ketiga tuh, Wong Kang Soleh Kumpulono. Masya Allah banget. Coba yang keempat apa? Yang udah tak nyanyi semua. Nah, aku apalah sih gitu terus. Lah belum nyanyi. Iya. Geser meneh. Kursi gue melotrok ngulon terus. Iki dronjong itu. Terus ya yang bikin betah di Terang Jogja juga, maksudnya kita memang sudah belajar dikit-dikit tentang agama. Cuman untuk kita tetap luas loh berteman. Maksudnya nongkrongnya juga masih cuman obrolan aja kita yang sudah beda. Itu yang terus nggak yang kaku atau gimana. Itu yang bikin oke nih betah aja nih di sini nih mungkin itu. Betul. Karena di situ jadi mungkin itu juga yang bikin teman-teman member atau apa istilahnya. Ya karena memang target kita memang ring 3 ring 4 yang belum mau. Jadi ceritain dong ring 3 ring 4 tuh. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Ya, ring 3 ring 4 itu teman-teman yang belum dan atau sudah mau tapi masih malu-malu gitu untuk belajar agama lagi. Jadi kita seperti jembatan sih sebenarnya. Bridging preschool lah istilahnya. Jadi kalau sudah misalnya ini jembatan, terus kita sudah dilewati gini, terserah nanti kalau sudah oke nih aku sudah di Tejo, sudah sekian waktu aku belajar di sini, terus aku mau upgrade ilmu lagi, monggo silahkan. Bisa milih ke mana aja di Jogja tuh banyak dan mau yang mazhab atau apa enggak, kita enggak akan masalah itu. Nanti asobi jadinya ya. Kita butuh persatuan ya. Masya Allah. Bersyukurnya kita di Jogja itu ada istilah kalau di teman-teman Walaf Center tuh bilang Jogja kota hidayah. Tapi kemudian setelah Muslim United Jogja kota ukhuwah. Karena saking heterogennya banyak banget, komunitas-komunitas banyak banget, istilahnya, organisasi ormas Islam yang amaliyahnya beda-beda tapi ada namanya aja di Jogja. Iya. Gitu. Dan semua sudah di pos masing-masing kok. Jadi ya tinggal gerak aja di pos masing-masing mau seperti apa. Dan semuanya tujuannya pasti sama insyaallah. Itu. Oke. Anda ini tentang Terang Jogja sendiri, Anda nggak yang mau yang diceritain supaya teman-teman mungkin ada yang belum kenal, pengen gabung gitu. Mas Giri dulu mungkin boleh. Kalau saya gini ya, tadi yang diceritain sama Simba adalah kita berada di ring 3 ring 4. Jadi kalau misalkan kita diajarkan untuk target dakwahnya ada ring 1 2 3 4 nih gitu. Nah, ring 1 2 ini teman-teman yang alhamdulillahnya sudah lebih dulu tahu tentang agama dan lebih sering untuk datang ke kajian. Jadi paling gampangnya gini, kalau ada poster kajian, atau flyer kajian, udah tahu ustadz mana yang dia sudah tahu lah, hafal. Jadi wah Ustadz Awan Abdullah sama Mas Lukman nih gitu kan. Setiap hari di hari Rabu gitu kan. Sudah nggak ada, sekarang saya sudah tidak mendampingi. Dulu. Kalau ada ngeliat kayak gitu langsung wah aku mau datang. Terus kalau enggak aku ngajinya kapan? Ngajinya setiap hari Rabu atau setiap hari Senin, udah tahu jadwalnya. Itu ring 1 ring 2 nih. Benar. Nah, ring 3 ring 4 ini adalah teman-teman yang pengen belajar tapi nggak tahu harus kemana biasanya gitu. Atau misalkan memang teman-teman yang masih pengen hijrah gitu ya.
yang aku pengen ngaji nih tapi masih sebulan sekali misalnya gitu, di mana ya kayak gitu, tapi belum mau datangnya langsung ke kajian yang langsung di masjid kayak gitu-gitu. Aku harus kemana nih? Nah kita bisa insya Allah memfasilitasi itu semua, karena kalau di Terang Jogja sendiri itu pun sama di hampir semua terang di Indonesia. Jadi terang itu ada di 4 kota, di Terang Jakarta, Terang Jogja, Terang Bandung, sama Terang Malang. Itu sekarang baru ada 4 ini. Ada di 4 kota gitu. Nah itu amin banyak kota lain. Amin. Itu tidak kami jarang untuk ada mengawalinya, itu jarang di masjid. Bukan kami tidak cinta masjid, enggak. Tapi kita ingin mengenalkan pelan-pelan. Di mana biasanya kita kalau teman-teman di Tejo ini ada beberapa rekan-rekan kita juga yang punya kafe atau tempat makan atau tempat makan. Iya, unit usaha, kita bisa ke situ. Bisa nggak buat kajian sharing-sharing? Bisa, ya udah kita datengin. Gitu. Ya udah, modelnya kayak sharing session aja. Jadi ini asik banget loh teman-teman yang pengen istilahnya belajar tentang Islam lagi, tapi mungkin materinya nggak terlalu berat seperti kalau sudah kajian next level gitu. Betul. Dan tempatnya juga lebih asik gitu ya. Jadi kita terbuka untuk semuanya. Alhamdulillah waktu itu kita pernah kedatangan satu non muslim ke salah satu acara kita namanya ngeteh gitu ya. Belum, tapi memang tergelitik untuk belajar Islam. Masya Allah. Datang ke ngeteh kita, ngobrol-ngobrol, terus akhirnya ngobrol sama Ustadz, terus makin mantap lagi karena ada sudah gelisah segala macam. Selang waktu 1 bulan kalau nggak salah Mbak ya, itu akhirnya syahadat. Masya Allah. Gitu. Di kajian rutinnya Tejo. Ada yang di kajian rutinnya Tejo, yang waktu itu pernah sama antum juga ya? Sama Mas Lukman, kita pernah berapa kali kita syahadat lewat Mas Lukman, lewat Mualaf Center juga. Gitu. Ada juga yang waktu itu ada di acara lah, kita datang gitu. Kita juga welcome juga untuk yang orang-orang belum berhijab misalnya. Aku nggak mau datang, aku pengen datang tapi aku belum hijab gitu. Nggak apa-apa gitu. Yang penting pakaiannya sopan aja. Iya, gitu. ya, jangan cuma pakai bikini aja. Kok gitu man? Yang pakai hijab juga nggak boleh datang juga kalau cuma hijab tok. Iya, benar. Bisa. Hijab tok pakai bikini juga nggak boleh ya. Yang pakai hijab ada lagi yang nggak boleh datang. Berjenggot. Apalagi kalian berdua nih ya, coba berhijab. Aduh. Gitu. Terus apa lagi ya yang bisa seru sebenarnya. Kamu ceritain tentang Trans Jogja di Verti Zone TV itu agak gimana? Soalnya penontonnya sudah soleh. Iya. Sebenarnya belum tentu karena Vertizon nih kayaknya dari ring 1 sampai ring 5 ada. Oh iya toh? Iya, dari orang yang sudah ngaji ada, yang baru pengen ngaji ada. Nonton yang obrolan tipis-tipis tuh yang view-nya masih dikit itu tolong dibanyakin ya. Itu kemungkinan adalah yang ring 34 gitu ya. Dan yang ring 5 jelas yang karena memang di Vertizon awalnya bukan awal dikenal ya, tapi mulai naiknya itu ketika kita gabung dengan kegiatan-kegiatan Mualaf Center Indonesia, Mualaf Center Yogyakarta dan Mualaf Center di seluruh Indonesia ini, dan juga ada ketua Mualaf Center Indonesia. Jadi itu jadi salah satu orang-orang yang non muslim untuk belajar Islam juga dari channel ini. Oke. Ini jelas belajar agama itu asik kok. Enggak seseram yang dibayangkan sebenarnya. Makin bikin penasaran sebenarnya. Ngomongin asiknya nih, coba dong ceritain dong apa yang asik-asik yang pernah terjadi di Tejo nih. Apa ya? Yang dulu ya itu terulang lagi dah momennya. Yang dulu nongkrong nggak ngomongin apa-apa, sekarang ngomongin tentang akhirat, ngomongin tentang Nabi, Siroh, adab. Kita nggak bisa lepas dari namanya adab. Benar. Apa ya? Hal-hal yang memang membuat, kalau menurutku secara spiritual itu sangat menyejukkan. Karena percuma juga kita ngomong apapun tentang agama tapi nggak sampai hati, itu rasanya gimana tuh? Itu menurutku obrolan-obrolan yang terjadi di suatu tempat nongkrong, tempat ngopi itu nggak tahu kenapa jadi beda. Terus pulang itu pernah kan dulu kita nongkrong di suatu kafe yang gede banget sama Kang Boni. Wah, habis. Sama Kang Boni ngobrol di situ sampai pagi. Yang Mas Andi besoknya masuk UGD. Astagfirullahaladzim. Saya panik itu. Orang malam kita nongkrong sampai pagi, besoknya Mas Andi masuk. Masuk kita nongkrong sampai jam 4 pagi. Itu tuh. Tolong dikembalikan biayanya ya.
Habis itu nggak minum kopi Mas Adit. Di tengah hingar-bingar Iya, orang bener. masih ada titik cahaya yang mengingatkan bahwa Iya, Insya Allah. kita nggak cuma kita, saudara kita, teman kita, orang tua kita, adik kita, istri kita, anak kita akan suatu saat akan menghadap, kita akan pulang semuanya. Di tengah hiruk pikuk itu ada obrolan seperti itu rasanya gimana gitu loh. Oh ya, apalagi ketika teringat masa lalu, dulu kita jam segini masih ngobrolin hal-hal yang nggak bener nih. Kita masih melakukan gitu-gitu. hal bener. Ketika ngelakuin yang baru, yang setelah ngaji terus, Masya Allah ya, jam segini kita masih bangun ngomongin tentang sangu mati. Aduh, Masya Allah. Itu pulang dari situ aku langsung sujud sama ibuku tuh. Masya Allah. Ngopo ya, nah ibu kan ngomongnya jelas-jelas. Gue ngopo ya, aku rasa jawab, aku udah nggak bisa jawab itu. Ya karena diceritain itu, cuma nomor sama Kang Boni sama Mas Andi juga itu. Iya itu. Yang ngomongin tentang kodok putih kuning. Kodok kuning gitu ya. Apa tuh? Kang Boni yang tahu. Assalamualaikum Mang. Nonton nih, pasti nonton nih. Kang Boni, assalamualaikum. Kodok kuning ternyata mematikan. Kodok kuning. Salah. Di situlah. Jadi apa ya? Tejo sendiri memang punya kegiatan seperti itu. Dan memang setiap kelompok kajian sudah punya rel jalur sendiri. Target dakwah sendiri. Dan adalah kita saling support satu sama lain. Nggak ada gunanya juga kita untuk bersaing nggak apa-apa sih, tapi bersaing amal lah. Fastabiqul khairat. Iya, bersaing. Kamu sudah bisa gitu, aku support apa ya? Bersaingnya seperti itu, bukan masalah jumlah atau apa, enggak. Kita karena memang apa ya, hal ini makin di sini kok sedikit agak rawan, jadi memang saya foto dulu. Dan biarkan adegan ini tidak dipotong. Ya kita jaga aku aja masing-masing. Satu hal nih. Coba kalau saya tanya, kira-kira apa why-nya orang-orang pengen gabung atau pengen bareng-bareng sama teman-teman di Tejo nih, kira-kira apa nih? Kalau boleh masing-masing deh. Oke, dari aku ya. Iya. Yang perlu diingat satu, kita hidup itu besok pasti mati. Kita akan menghadap, nggak tahu itu sampai entah kapan. Dan kita kalau nggak punya bekal, kalau di sini sakit sementara ya, sakit sementara, bahagia sementara. Jadi kan Ustaz Dery. Copyright gak ini? Insya Allah nggak, karena kita fales ya. Jadi pertama itu disadari dulu kita mati besok, dan kita mati itu harus butuh bekal, mau nggak mau. Sebelumnya itu kita juga harus tahu kita di sini mau ngapain, yang nyiptain kita itu siapa, kita ini dari mana, kita di sini mau ngapain, dan besok itu mau kemana. Itu dulu pertanyaannya yang mau dijawab, yang harus dijawab seperti itu dulu. Kalau sudah tahu, siapin bekal, terus gimana caranya. Nah, punya bekalnya atau belum gitu ya? Tapi masih takut atau gimana, ya sudah gabung Tejo dulu, nanti akan belajar pelan-pelan. Udah gitu aja. Asik. Kalau Mas Giri Kurang lebih sih mirip-mirip ya, cuma bahasanya agak beda. Karena itu sih satu hal yang saya banyak belajar adalah 3 pertanyaan tadi itu dijawab. Sebenarnya selama ini kita tuh dari mana sih? Itu tuh bikin nusuk banget. Oh iya ternyata kita punya Gusti Allah. Terus yang kedua, kita diciptakan buat ngapain? Apa tugasnya? Dia cari duit sampai kaya. Terus kalau udah kaya ngapain? Terus kalau udah punya Ferrari terus ngapain? Emang cuma segitu doang kan enggak gitu. Terus artis sinetron tuh ya, Ferrari Salim bukan ya? Wah. Lawas. Terus abis itu kalau udah mau kemana? Emang kalau udah mati ya udah gitu aja dikubur selesai kan enggak? Ternyata pertanggungjawabannya lebih panjang. Nah di situ sih kalau misalkan 3 pertanyaan itu yang bikin saya tergelitik, terus akhirnya oh iya benar juga ya. Terus akhirnya saya pengen belajar lebih tentang Islam. Dan bagi teman-teman yang kalau punya pertanyaan yang sama tentang itu, merasa gelisah tentang hidup, tapi pengen belajar yang Islam dengan cara yang berbeda, lebih santai, lebih insya Allah bikin nyaman ya untuk awal, masuk aja ke Terang Jogja. Gitu. Ini iklan kan? Masya Allah, ya boleh iklan, karena ini iklan layanan kebaikan. Iya. Sebenarnya nggak harus Terang Jogja juga. Yang jelas dimanapun Anda, kalau bisa mau belajar monggo. Kalau misalnya mau ke Terang Jogja ya ayo,
mau ke Malam Center juga ayo, atau kemana ayo monggo. Yang penting kita belajar dan mendekatkan diri sama Allah. Kalau dimanapun juga kalau kita nggak mendekat sama Allah juga percuma kan, buat apa? Betul, jangan mendekatkan diri sama Allah dengan cara terak-terakan. Apa gitu? Siap. Agak kurang Mas Andi nih, gimana Mas? Aduh. Wah. Oke, baik teman-teman semuanya, kita sudah ngobrol banyak banget tentang masing-masing dari ustadz-ustadz yang ada di sini. Belum dari ustadz. Ya, karena kalau menyampaikan kebaikan itu kan guru bahasa Arabnya ustadz. Kalau dua ustadz. Promosi Instagram lah. Insya Allah nanti akan ada video berikutnya bersama beliau berdua masing-masing. Tapi nanti kan kita kulik kehidupan masing-masing dan kita akan bahas tentang kemampuan masing-masing yang Masya Allah sudah dikenal banyak orang, kemudian digunakan kemampuannya itu atau kelebihan yang dikasihkan sama Allah itu dalam jalan dakwah. Wah, ini keren banget yang akan dibahas nih. Tapi kita cukupkan dulu, kita pamit dulu. Saya Syarifun Nurukman. Saya Giri Sulandar. Saya Unggri. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di Vertizon Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.